maafkan bila ku tak sempurna, sesempurna cintaku padamu. Ini juga ku apa adanya, yang ingin selalu di sampingmu. Ku tahu semua tiada yang sempurna di bawah kolong langit ini. Jalan kita masih panjang, ku ingin kau selalu di sini. Biar cinta kita tumbuh harum mewangi, dan dunia menjadi saksinya. Untuk apa kita membuang-buang waktu dengan kata-kata perpisahan. Demi cinta kita, aku akan menjaga cinta kita yang telah kita bina. Bener banget tuh, bos aku itu masih muda tapi galaknya setengah mati. Aku yakin banget, kayaknya dia psycho deh, sakit jiwa. Masa tiap hari marah-marah, udah gitu marah-marahnya nggak jelas, tanpa sebab, tau nggak? Jangan pasang wajah memelasmu itu. Papi tidak akan luluh. Dengar, Maya. Satu hal lagi yang harus kamu ingat. Telepon di rumah ini bebas kamu pakai kemana saja, kecuali ke ayahnya Alif. Kalau mau lebih empuk dagingnya sebelum dimasak dibungkus dulu pakai daun pepaya. Kamu tuh orang kampung. Tahu apa kamu soal masakan? 300.000. Uang dari mana? Buat makan aja susah, tempat tinggal masih numpang. Kalau 300.000, tiap hari aku nggak makan dong. Jadi kamu maunya gimana? Ya aku tiap bulan bayar 30.000 aja. Jadi lunasnya 100 bulan. 100 bulan? Iya. Kamu nggak mikir inflasi? Inflasi apaan ya? Susah ngomong kamu tau nggak? Ya udahlah, kalau kamu nggak mau, aku akan serahin ini semua ke kantor polisi. Ya udah, setuju. Mulai kapan? Mulai bulan depan saya bayarnya. Oke. Mas, aku pulang dulu ya. Farel, tunggu. Apa lagi sih? Aku mohon supaya Aldo jangan sampai tahu hal ini ya. Asal kamu juga nggak mengingkari perjanjian ini. Karena kalau kamu kabur, polisi sendiri yang akan mencari kamu. Rel, padahal kan kalau klaim asuransi ini semua udah beres. Menurut aku 300.000 per bulan buat Fitri itu berat banget. Aku tahu. Tapi orang seperti itu harus dikasih pelajaran, Mas. Biar dia nggak semena-mena lagi sama kita. Aldo! Maksud kamu apa sih? Telepon aku nggak diangkat. SMS aku nggak dibales. Kamu tuh keterlaluan ya? So kecakepan. Belagu tau nggak? Kenapa sih tuh anak? Kenapa sih kamu? Itu akibatnya kalau kamu ngeremehin aku.
Besok belum ada kerjaan lagi buat kamu. Jadi, ini upah terakhir kamu. Jadi hari ini saya terakhir kerja, Bu. Nanti kalau ada kerjaan lagi, kita akan panggil kamu, ya? Iya. Ada apa lagi sih nih anak? Kalau nggak diangkat ngamuk. Nah, gitu dong diangkat. Jangan bikin orang bete. Makanya, lain kali tuh jangan so jaim. So dibutuhin banget sih. Belajar buat ngehargain orang, buat sopan. Kalau orang udah minta maaf tuh hargain. Jangan sok-sok ngehindar. Masih bagus aku mau tanggung jawab bawa mobil kamu ke bengkel. Halo? Aduh, kamu tuh dengerin gak sih? Mbak, bisa ketemu sama Pak Aldonya? Pak Aldo, Iya. Boleh nanya nggak? Kamar kecil di mana, Mbak? jadi mau ketemu Pak Aldo atau mau ke kamar kecil? Dua-duanya, tapi kamar kecil dulu deh. Mbak masuk ke belakang lift itu, terus belok ke kanan. Apa? Lift? Lift apa ya? Masa nggak tahu lift sih? Itu, kotak yang ada pintunya itu, masuk ke belakangnya, terus belok ke kanan. Makasih, Mbak. Pusing gue. Dulu Mbak Via yang kena omelan kalau kopinya nggak enak. Sekarang giliran gue yang diomelin, bro. Bener banget lo, gue setuju banget. Gue aja pernah bikin kopi nggak pernah bener. Sampai 4 kali disuruh bolak-balik. Lo bayangin aja. Yang kelima baru enak. Gila emang ya? Iya. Gue jadi bingung nih, Dik. Nih kopi mesti gue tambahin apaan lagi ya biar enak. Permisi, mau saya bantuin nggak? Mbak siapa? Saya Fitri, saudaranya Pak Aldo. Tadi saya lagi mampir ke sini. Saya tahu lah cara bikin kopi yang enak. Masuk. Permisi, Pak. Ini, Pak, kopinya. Permisi ya, Pak. Sini dulu. Ini baru enak. Kayaknya saya belum pernah minum kopi ini sebelumnya. Ini buatan kamu. Maaf, Pak. Itu kopi bukan bikinan saya. Yang bikin kopi itu Siapa? Fitri, Pak. Fitri. Iya, Pak. Dia bilang dia itu saudaranya Pak Aldo. Dia tahu kalau kopi ini buat saya. Tahu, Pak. Maaf, emangnya Pak Farel kenal sama Fitri? Enggak. Ya udah kamu keluar sana. Baik, Pak. Permisi, Pak. Ngapain tuh anak di sini? Jangan-jangan dia mau meracun gue lagi. Aku lagi butuh pekerjaan. Ternyata susah ya cari pekerjaan di Jakarta. Maafin aku ya kalau ganggu kamu. Katanya udah dapet, Fit. Yang ngerapin taman sama nyapu jalanan itu kan? Iya, tapi hari ini aku terakhir kerja. Katanya sih belum ada kerjaan lagi. Padahal aku mesti nyetor 300.000 per bulan. Store kemana, Fit? Maksud aku 300.000 per bulan itu buat kebutuhan aku makan, minum tiap bulannya. Walaupun aku numpang di rumahnya Mbak Moza, tapi kan juga masih tahu diri. Makanya, mendingan sekarang kamu tinggal sama aku aja, Fit. Kamu nggak usah mikir yang macem-macem, nggak usah sungkan.
nggak usah pikirin omongan mama atau omongan tetangga. Selama kamu belum dapat kerjaan yang tetap, mendingan kamu tinggal sama aku aja, Fit. Aku sama papa jadi lebih tenang, nggak kepikiran kamu terus. Sebentar lagi Moza mau nikah sama Farel. Kamu nggak mungkin tinggal sama dia terus-terusan kan? Gimana? Kamu mau kan? Rel, kenapa Rel? Kok muka lo pucat gitu? Emang iya ya? Enggak. Dok, si Fitri ngapain di sini? Oh, dia minta tolong cariin kerjaan, Rel. Ini Rel, semuanya udah selesai. Kamu jalan ke Hotel Grandi sendiri? Farel? Kamu kenapa sih? Mos, kayaknya aku diracun deh. Apa? Kamu tau nggak siapa yang buatin kopi ini? Fitri. Tadi pagi dia datang ke kantor, terus nyelinap ke dapur. Kata OB, dia buatin kopi ini buat aku. Nah, coba deh mikir. Apa tujuannya buatin kopi ini selain balas dendam? Kok kamu ketawa? Sorry. Bukannya aku mau ngetawain kamu. Tapi kayaknya nggak mungkin deh Fitri sejahat itu sama kamu. Dia kan lugu banget, Rel. Kamu lupa apa? Setelah insiden makanan itu, dia ngerusak mobil aku. Apa itu namanya kalau selain balas dendam? Anak itu boleh lugu, Mos. Tapi dia itu pendendam. Dia itu bahaya, Mos. Nekat. Terus gimana badan kamu? Ada yang aneh? Sampai saat ini sih belum. Ngapain kamu di sini? Lagi nungguin Aldo. Ingat ya, tiap akhir bulan kamu harus bayar cicilan 300.000. Iya, takut banget sih. Lagian juga aku nggak bakalan kabur. Tapi kasihan. Farel! Stop! Ini tadi punya kamu jatuh di lobi. Makasih. Paya, Mas, aku beliin oleh-oleh buat kamu. Kesukaan kamu. dapat uang dari mana kamu, Mas? Masa kamu lupa sih? Hari ini kan aku gajian, Mai. Makasih ya. Kamu kenapa, Mai? Kamu kayaknya nggak suka gitu. Kamu ingat sama Mami lagi ya? Iya. Saya tuh kepikiran Mami, Mas. Sebenarnya saya pengen minta maaf sama Mami. Tapi gimana ya caranya? Kalau lihat anak-anak perempuan lainnya itu saya kepengen kayak gitu. Saya pengen deket sama Mami. Pengen curhat. Terus sesekali Mami datang ke sini jengukin Alif. Bisa nggak ya, Mas ya?
Ini gaji pertama aku. Mau minta apa kamu? Gak usah mas, makasih. Ini juga udah cukup kok. Produk ini adalah produk unggulan kita. Dan kita semua tahu, setiap produk itu ada sisi positifnya dan sisi negatifnya. Begitu, Pak. Ada pertanyaan, Pak? Saya rasa cukup. Silakan dicoba. Terima kasih. Mari, Pak. Bawa juga. Makanan ini mirip serabi Solo ya. Tapi masih enakan serabi Solo. Di mana saya bisa dapat makanan seperti itu? Saya si Solo. Sudah lama sekali. Saya kangen makanan khas Solo. Coba saya tanya office boy. Sebentar ya, Pak ya. Silakan. Mas, tahu makanan serabi Solo nggak? Di sini belinya di mana ya? Susah nggak ya nyarinya? Waduh mbak, bentuknya yang gimana ya mbak ya? Jangankan tempat orang jualan serabi Solo mbak, bentuknya kue itu saja saya nggak tahu mbak. Permisi ya mbak. Nurel, gimana dong? Mbak, Fitri tahu kok serabi Solo itu kayak apa? Yang tengahnya itu putih-putih, sampingnya itu coklat, agak coklat-coklatan. Fitri bisa beliin kok. Beneran? Makasih ya, Fit. Tapi ada syaratnya, Mbak. Syarat apaan? Bukan ke Mbak Moza, tapi ke Farel. Kok saya? Syaratnya, tiap bulan jadi utang Fitri yang 300.000 udah lunas. Hah? Berani banget kamu. Pakai syarat-syarat segala macam. Saya tuh bos di sini. Ya kalau nggak mau nggak apa-apa. Nih Mbak. Yaudah. Harus balik. Jadi utangnya lunas nggak? Mau dibeliin nggak? Iya. Jadi lunas. Ya udah Mbak, Fitri beliin dulu ya. Duh, kalau yang ini jadi pelayan boleh. Tapi sebenarnya aku udah pernah ngelamar kerja jadi pelayan. Tapi kok sampai sekarang nggak dipanggil-panggil ya? Ya mungkin belum rezeki aja kali Fit. Kalau kamu setelah lulus kuliah langsung diterima kerja ya? Kamu tuh pinter banget ya, Al? Pinter banget sih enggak. Cuman apa ya? Beruntung aja kali Fit. Fit, sekali-kali coba deh kirim lamaran kerjanya lewat email. Kan kalau pos lama, terus nggak langsung ke bagian personalianya. Tapi kan nggak ngerti caranya. Aduh Fit, kamu tuh gaptek banget sih Fit. Gaptek apa ya? Gaptek itu gagap teknologi. Ya udah, nanti aku ajarin ya. Tapi komputer kamu bisa dong. Di semuanya diajarin kan? Enggak. Aduh, Fit, gimana kamu mau kerja? Mulai malam ini aku ajarin kamu komputer juga ya. Soalnya kan sekarang zamannya komputer, Fit. Gimana sih kamu? Siap, Pak. Jadi Fitri nggak tinggal di rumahmu lagi. Kenapa, Mos? Bukannya kamu nggak suka kalau aku serumah sama dia? Kamu bilang dia nggak bisa dipercaya. Kenapa sekarang kamu kayak nggak tega gitu sih? Oh, enggak, Mos. Maksudku, aku cuma nanya aja, kenapa dia bisa pindah? Kalian berantem? Sama sekali enggak. Katanya dia mau ikut Aldo sampai dia dapat kerjaan. Katanya dia stres gara-gara nggak ada kerjaan. Makanannya enak ya, Ral? Farel? Fit, kamu bangun jam berapa, Fit? Dari pagi. Ini siapa yang nyuci, Fit? Aku. Tadi kan aku bangunnya jam 4 pagi.
Pas aku ke belakang, cucian kotornya udah numpuk. Jadi aku cuciin aja semuanya. Ini juga, Fit. Lalu, segitiga pengaman gue, kenapa ada di sini nih? Siapa yang cuciin? Aku, Mas. Emangnya kenapa? Nggak apa-apa. Waktu kamu nyuci, nggak cium bau apa-apaan kan? Bagus deh. Fitri. Iya, Bu. Lain kali, kamu nggak usah nyuci. Mereka tuh bisa nyuci sendiri. Emangnya kenapa, Bu? Fitri suka kok ngerjainnya. Gimana ya ngomongnya? Pokoknya kamu nggak boleh nyuci. Apalagi pakaian dalam. Nggak baik, nggak pantas. Itu kan barang pribadi. Maaf ya, Bu. Saya nggak tahu. Rel? Gimana? Kok laporan yang kemarin belum masuk ke meja papi? Maaf, Pi. Aku belum sempat nyusun. Nyari sekretaris saja susah bener. Ini udah seminggu, masih belum dapat juga. Lihat nih, pekerjaan kamu belakangan ini. Berantakan, makin gak efektif. Maaf, Pi. Tapi laporannya bikin cepet ya. Permisi Pak Aldo, pesanan Bapak sudah datang nih. Saya? Iya Pak, Bapak pesan pizza kan? Mas, ini ya yang namanya Pak Aldo. Permisi Pak. Yuk. Ini Pak, mau ditaruh di mana? Tunggu. Ini apa-apaan nih, Mas? Wah, kamu ulang tahun ya Al? Pakai traktir pizza segala? Aku nggak pesan pizza, Mas. Tapi tadi ada pesanan lewat telepon, katanya langsung dianterin aja ke Paldo. Super Supreme 1, tuna 1, sama beef corn 1. Mas, saya nggak pesen ini, Mas. Wah, asik nih makan-makan. Wow, ulang tahun lo Al. Kok pakai rahasia segala sih? Buruan bayar dong, Al. Udah lapar banget nih. Mau ya? Mas, saya nggak pesen ini, Mas. Terus ini gimana, Pak? Siapa yang mau bayar? Di sini sudah jelas-jelas tertulis atas nama Pak Aldo. Ini, Mas. Iya, makasih, Pak. Taruh di sini aja. Makasih, Pak. Bu, bisa dengan Pak Aldo? Iya, saya. Ini pesanannya udah datang, Pak. Nasi, ayam, dan perkedel. Mas, saya nggak pesen ini, Mas. Saya nggak mau bayar loh ya. Tulisannya begini, Pak. Saya nggak mau tahu. Saya cuma mengantar dan mengambil duit. Terus, kalau Bapak nggak mau bayar... Udahlah Al, nggak ada salahnya kan traktir kita-kita? Iya. Ini, Mas. Taruh sini aja, Mas. Makasih, Pak. Iya. Sekalian aja, habis dari sini makanan dari Jepang datang. Masih Pak, Bu. Yang namanya Paldo yang siapa ya? Iya, saya ini apa lagi ini? Saya nggak pesan. Aduh, Mos, siapa yang ngerjain aku sih, Mos? Emang bukan kamu yang pesen semua ini? Ngapain juga, Mos? Ultah aku juga kan masih lama. Kamu tahu sendiri. Jadi gimana dong, Pak? Mendingan gini deh. Bayar dulu. Masalahnya saya masih banyak kerjaan nih untuk nganterin makanan yang lain. Ini, Mas. Sip. Makasih ya, Pak, Bu. Kira-kira siapa ya Al yang ngerjain kamu? Nyari sekretaris saja susah bener. Ini udah seminggu, masih belum dapat juga. Lihat nih, pekerjaan kamu belakangan ini. Berantakan, makin gak efektif. Maaf, Pi. Tapi laporannya bikin cepet ya. Syaratnya tiap bulan jadi utang Fitri yang 300.000 udah lunas. Si Fitri ngapain di sini? Dia minta tolong cariin kerjaan, Ren. Al,
ke ruangan gue sebentar. Ada apa, Rel? Lo tahu kan kalau gue butuh banget sekretaris baru. Ya, gue agak kerepotan sih semenjak Via gue pecat. Fitri udah dapat kerja belum? Belum. Kalau belum, besok suruh dia datang ke sini untuk gantiin Via. Gantiin Via? Mulai besok, dia akan jadi sekretaris baru gue. Serius, Rel? Besok jam 8 pagi, dia harus udah ada di sini. Rel, makasih banyak ya. Gue nggak tahu harus ngomong apa lagi sama lu. Dia pasti seneng banget, Rel. Masak apa, Fit? Tempe goreng, Mas. Fit, ternyata nasib kita sama ya. Cari kerja di Jakarta susah banget. Pagi ya? Sebenarnya sih aku bukan tipe orang yang milih-milih kerjaan, Mas. Kalau bagi aku kerjaan itu aku sanggup, terus halal, ya aku ambil kerjaannya. Benar lo? Fitri, Aldo mau bicara. Ya, Ada kabar gembira buat kamu, Fit. Farel minta kamu kerja di kantor ini, Fit. kerja apa? Sekretaris Farel kan dipecat udah lama. Farel pingin kamu jadi gantinya, Fit. Sekretaris? Kamu bener, Dok? Iya. Kamu nggak mau ya, Fit? Aku mau, cuman aku bingung aja. Kenapa Farel tiba-tiba milih aku? Farel sendiri kok yang minta, Fit. Besok jangan lupa ya, Fit. Kamu pakai baju sebagus mungkin. Karena jangan sampai Farel kecewa sama kamu, oke? Iya, habis dari sini aku langsung ke pasar milih baju, ya. Makasih ya, Al. Bu, ada yang mau ketemu sama Ibu, Pak Bram. Saya udah bilang suruh tunggu, tapi beliau... Mau ngapain sih kamu kemari? Sebelumnya saya minta maaf, Mi. Saya kemari karena saya nggak tega ngeliat Maya yang terus-terusan didera dengan rasa bersalah. Ini coklat kesukaan Mami. Maya nitip ini untuk Mami. Dia ngerasa bersalah banget, Mi. Dia ingin berbaikan sama Mami, tapi nggak tahu caranya bagaimana. Tolong ya, Mi. Maafin Maya. Bram, tolong kamu bilang sama Maya, menentang orang tua itu nggak ada untungnya. Saya juga udah capek jadi penengah antara Papi dan Maya. Tapi kalau Maya terus keras, ya saya juga bisa nyerah. Tapi Mami mau kan maafin Maya? Mami dan Papi boleh saja memusuhi saya dan benci sama saya. Tapi jangan kepada Maya dan Alif. Terima kasih, Mi, atas waktunya. Permisi. Dari mana ya Maya punya uang buat beli coklat ini? Ini kan lumayan mahal. Buat hidup sehari-hari aja dia susah. Gimana sih aku? Makan coklatnya mau, memaafkan anakku sendiri aku nggak mau. Dulu kamu benci banget sama Fitri. Sekarang kok kamu minta dia jadi sekretaris kamu sih, Ral? Ya aku kasihan aja. Bukan sama Fitrinya ya, tapi sama Aldo. Ya selama ini kan si Fitri itu udah ngerepotin Aldo. Ya hitung-hitung bantu temen lah.
Padahal kan kamu takut diracunin sama dia ya. Fitri cuma lulusan SMEA. Dan penampilannya sederhana gitu, Rel. Memangnya kenapa? Heran aja. Kamu yang segitu selektifnya, yang biasanya pengen orang gesit, cerdas, berpenampilan menarik, dan wangi. Kayaknya kriteria itu jauh dari Fitri, Rel. Alasannya nggak perlu aku ulang-ulang kan? Kok kepala pusing ya? Meriang lagi. Badan kok dingin ya? Udahlah, nggak usah mancing-mancing. Yang mancing tuh siapa sih, Pi? GR banget. Bukannya GR. Kamu tadi kan makan kepiting. Itu tuh yang bikin kamu jadi genit kayak gitu. Papi tuh kenapa sih, Pi? Mami sakit beneran ngomongnya ngaco. Ini beneran sakit? Hah? Bener-bener panas, Mi. Udah, Papi sana telat tau. Mami, suami perhatian kok dibentak-bentak? Udah, Pi sana. Dingin ya, Mi. Sini, Papi hangatin. Aduh, ngapain sih, Papi? Ini udah sana. Biar anget. Fit, udah siap belum? Udah jam 7 loh. Iya, sebentar. Gak salah. Fitri? Cocok nggak? Fit, apa nggak terlalu mencolok? Ih, Mbak Fitri cantik banget deh. Juga kalau udah gede, kepengen jadi pacar kayak Mbak Fitri ah. Kamu bisa aja. Bener, Mbak Fitri cantik. Pasti nanti bosnya naksir sama Mbak Fitri. Masakan Mami enak-enak nih. Masak apa lagi, Mi? Itu omelet spesial bikinan Mami. Coba ya. Enak bener. Mami memang pinter masak nih. Hebat loh, Mami. Nanti malam Mami masakin Papi lagi ya. Tambahin sop kambing sama sate kambing ya, Mi. Papi bisa aja. Ada apaan sih? Tumben-tumbenan jadi pada mesra kayak gini. Gimana, Fit? Di situ? Iya. Aku lega deh. Tapi kok kaki aku lecet. Aduh, aku benar-benar gak nyangka. Akhirnya aku bisa kerja di kantor sebagus ini. Fit, aku harap kamu gak ngecewain dia ya. Pada dasarnya dia itu orangnya baik. Aku udah lama kok kenal sama dia. Cuman gak semua orang bisa memahami dia. Dia itu punya sifat yang tegas, perfeksionis. Mahal senyum saking seriusnya kali ya. Aku tahu kok. Orang pas pertama ketemu aku aja udah marah-marah. Aku tinggal dulu ya. Aku di lantai 5. Kalau misalnya kamu butuh aku, tinggal telepon 50 aja. Ya.
Mbak, saya boleh tanya, kalau Maya yang ada anak kecilnya itu tinggal di mana ya? Itu, di situ. Yang ini? Iya. Terima kasih ya. Iya. Ya Allah, Maya tinggal di sini. Maya, Mami. Alif mana sayang? Di dalam, Mam. Pagi, Rel. Gak ada pakaian yang lebih norak. Emangnya Nora ya? Mos, tolong kamu ke tempat Fitri. Kasih tahu job desk dia apa aja. Terus kalian kasih tahu cara berpakaian yang benar. Hah? Emang pakaiannya kenapa? Kamu lihat sendiri deh. Mbak, saya takut nih hari pertama kerja. Tenang aja, nanti aku jelasin kerjaan kamu apa aja ya. Mulai besok, kamu pakai bajunya biasa aja ya. Emangnya baju yang saya pakai salah ya, Mbak? Enggak, cuma warnanya kayak neon. Farel nggak gitu suka aja pakai pakaian kayak gitu. Sampai bajunya dia tentuin. Udahlah Fit, turutin aja. Kalau emang kamu mau kerja lama di sini ya. Iya, Mbak. Sekarang aku jelasin kerjaan kamu apa aja. Maaf, Miss, seadanya. Mami nangis. Kenapa? Mami itu betul-betul gak nyangka hidup kamu begini, Mai. Dari kecil kamu tuh dilimpahi dengan uang dan fasilitas. Tapi sekarang kamu hidup di kontrakan seperti ini. Mami betul-betul gak rela. Sementara Mami, Papi, Kayla, dan Farel hidup mewah di sana. Banyak bisnis yang semestinya kamu urus. Tapi kamu malah jualan seperti itu. Mami, Maya ikhlas kok menjalani ini semua. Tega sekali si Bram itu membuat kamu dan Alif menderita. Mi, Mas Bram itu sudah berusaha sekuat tenaga. Mungkin dia kurang beruntung aja. Mami tolong dong hargai dia, Mi. Mungkin memang nasib Maya harus seperti ini. Maya nggak perlu jadi pengusaha sukses seperti Papi. Atau psikolog handal seperti Mami. Tapi yang Mami harus percaya,
Maya bahagia dengan pilihan hidup Maya sekarang. Apa itu, Mi? Mai, tolong hilangkan gengsi kamu ya. Itu buat beli susu Alif. Ya. Udahlah sayang, terima aja. Anggap aja itu tanda maaf dari Mami. Ya. Nah, sekarang kamu udah ngerti semuanya kan? Ada yang belum jelas, Fit? Gak ada, Mbak. Aku udah ngerti kok. Aku tinggal dulu ya. Makasih, Mbak. Berarti kalau ada telepon buat Farel, tinggal pencet nomor yang tadi. Coba. Ya? Nyambung. Berarti nanti kalau ada yang nyari Farel, Halo? tinggal pencet yang ini. Itu mah gampang. Tadi Aldo berapa? Fitri! Di sini nggak ada waktu buat iseng dan main-main, ngerti? Kalau nggak penting, jangan sampai nelfon ke mejaku. Tolong serius dan hargai pekerjaanmu. Kalau kamu mau lama kerja di sini. Iya. Kok marah-marah nggak jelas sih? Satu hal lagi. Kamu harus siap mental karena aku bukan orang yang gampang. Kamu ada sekretarisku yang ke-12. Dan semua mantan sekretarisku itu adalah lulusan S1. Cuma kamu yang lulusan SMEA. Dan ingat, apa yang aku suruh harus kamu kerjakan tanpa protes. Ngerti? Ngerti.